Anda sudah mencoba untuk mencari di database, kita kemarin sudah menunjukkan bersama-sama dari database itu seperti misalnya dari Medline atau PubMed dipindahkan ataupun ditransfer ya, diekspor ke referencing manager tool yang kita gunakan, entah itu Zotero atau Mendeley. Dari Zotero atau Mendeley atau referencing tool manager yang kita gunakan disimpan, kemudian setelah itu diekspor kembali boleh ke Ryan atau Confidence atau bisa langsung juga di situ di referencing manager tool-nya. Nah, yang berikutnya adalah pada saat kita melakukan study selection ini memang kemarin juga sudah saya tunjukkan ya bahwa kita harus punya kriteria inklusi terlebih dahulu. Jadi supaya enggak semua artikel itu harus kita screening satu-satu gitu. Karena untuk meminimalisir bias, studinya itu harus dinilai berdasarkan kriteria inklusi yang sudah kita tetapkan dari awal. Makanya kriteria inklusi artikel itu tidak boleh sembarangan pada saat kita menyusunnya gitu ya, menyusun di awal. Yang dirumuskan pada saat kita mau merumuskan pertanyaan klinisnya gitu. Ya, kemudian yang berikutnya yang namanya study selection ya, memilih studi yang mau kita cari lebih jauh tentang kekuatan buktinya, kekuatan evidence-nya. Ini merupakan satu proses di mana memang tadi Anda nyari citasinya ataupun nyari sumbernya ya, kemudian disimpan dalam referencing manager tool, kemudian bahkan kita juga perlu untuk mencari full artikelnya ya, dan juga mungkin dari full artikel itu nanti di bagian referensis atau bagian daftar pustaka dari bagian bibliografinya kita juga bisa lihat satu-satu mana sih mungkin penelitian ataupun artikel yang sangat relevan begitu. Kemudian di-assess ya kualitasnya kemarin dengan cara critical appraisal ya, dan menilai juga sebenarnya di awal itu ini masuk dalam kriteria inklusi atau tidak, atau masuk dalam kriteria eksklusi, sehingga sebaiknya kita delete. Nah, idealnya memang pada saat melakukan semua langkah-langkah mengkaji evidence ini, ijtihadnya ya, ini kan ijtihad ya, sama kayak kalau ulama itu kan mencari jalan yang terbaik begitu ya. Ijtihadnya ini idealnya tidak boleh dilakukan seorang diri. Jadi seharusnya idealnya itu ada parallel independent assessment. Ya, jadi ada orang lain yang mungkin melakukan penilaian, misalnya katakanlah dari 10% artikel ataupun sitasi yang masuk dalam referencing manager tool yang kita gunakan, ini dilihat kembali ketika melakukan critical appraisal, ketika melakukan assessment, ini papernya sesuai, ini tidak sesuai, ini di delete, ini nanti, ya ini kayaknya harus kita baca full paper keseluruhan. Ya, idealnya memang paling tidak 10% dari keseluruhan artikel yang kita include itu dilakukan independent assessment oleh orang lain. Biasanya ini ya entah kolega atau sejawat atau bahkan mungkin pembimbing begitu ya. Sehingga nanti kalau ada ketidaksepakatan kayak misalnya saya nggak sepakat nih kalau paper ini masuk gitu. Nah, itu bukan sebaiknya itu dilakukan pada saat proses ini. Jadi ada diskusi, ini paper ini nggak sesuai nih. Jadi ini paper yang ini kayaknya nggak masuk, ini harusnya kita exclude gitu. Nah, jadi harus diputuskan supaya nantinya pada saat mengambil simpulan akhir itu nggak membingungkan gitu loh. Ini harusnya nggak sesuai. Jadi pada saat proses seleksi di awal inilah tugas dari kolega atau sejawat gitu ya, itu sangat krusial begitu. Dan tadi ya bahwa memang studi selection prosesnya itu proses untuk menseleksi artikelnya itu memang harus didokumentasikan dan bahkan harus ada detail alasan kenapa kok studi itu di-exclude, kenapa kok studi itu akhirnya tidak diambil. Jadi makanya ini ada alasan-alasan seperti ini ya yang nantinya kita tuangkan dalam Prisma. Kemarin pada saat pertemuan sebelumnya, sebelum critical appraisal ini juga sudah saya sampaikan. Nah, langkah berikutnya itu adalah data extraction atau ekstraksi data, pengambilan data ya.
Ini berbeda langkahnya dengan data charting. Data charting itu atau mentabulasikan data ini bisa kita lakukan kalau kita sudah melakukan data extraction. Seringkali ada salah paham ya bahwa data extraction itu dianggap sebagai data charting, padahal ini merupakan dua proses ataupun dua tahapan yang berbeda. Data ekstraksi ya atau ekstraksi data ini merupakan proses di mana peneliti ataupun kita sebagai nakes yang pengen lihat efektivitas, efisiensi dalam satu tindakan gitu, itu menilai ataupun mengambil informasi yang ada dari paper yang dipilih berdasarkan ya ada karakteristik studi dan juga temuannya. Nah, jadi kalau kemarin saya juga sudah mengenalkan paper digest. Nah, sebenarnya ekstraksi data itu bisa sangat terbantu ya dengan adanya paper digest kemarin itu ya, yang kita hanya tinggal memasukkan DOI, asalkan papernya adalah open access, maka sudah bisa dilakukan gitu. Tapi memang ingat di paper digest kemarin tidak secara detail menuliskan ada berapa partisipannya dan sebagainya. Nah, ekstraksi data ini data yang dikumpulkan, data yang mau kita dokumentasikan, yang mau kita cari, itu jelas akan sangat berbeda-beda antara satu artikel dengan artikel lain. Jadi kalau ternyata artikelnya kualitatif, ya nantinya data yang mau kita kumpulkan ini berbeda dengan kalau datanya adalah penelitiannya adalah kuantitatif. Termasuk jenis reviewnya. Ya, bisa berbeda-beda. Kalau systematic review, kalau yang kuantitatif mungkin nanti juga sudah sampai diukur ke kekuatan efektivitas dari satu terapi yang ini memang dibutuhkan ada satu penghitungan statistik tersendiri yang mana kita sebut sebagai meta-analisis gitu ya. Nah, kalau datanya adalah data kualitatif ya, sistematik reviewnya sistematik review kualitatif, maka temuannya biasanya dituliskan ekstraksi datanya itu dalam bentuk narasi saja gitu. Dan ini memang sangat bergantung dari jenis pertanyaan klinis yang diajukan ya. Dan berbeda-beda tergantung tadi jenis evidence, jenis paper, jenis artikel yang dikumpulkan. Itu yang sudah kita include-kan. Nah, langkah pertama dalam melakukan ekstraksi data ini adalah untuk merencanakan sebenarnya jenis analisa dan bentuk tabel pada saat kita melakukan data ekstraksi ini nanti bagaimana gitu. Karena kita harus mengecek kembali informasi-informasi yang ada pada artikel yang sedang kita baca. Kalau ternyata artikelnya adalah artikel kuantitatif, maka tidak seharusnya ada informasi mengenai misalnya yang terkait dengan RCT misalnya ya. Jadi kalau ternyata datanya yang kita kumpulkan adalah randomized control trial ya, efektivitas pemberian isoniazid misalnya pada ibu hamil dengan TB gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata yang kita temukan itu adalah kualitatif, nah otomatis kita nggak bisa dong melihat efektivitasnya. Ya, kita tidak bisa melihat p-value-nya misalnya. Kita tidak bisa melihat kalau itu merupakan studi multivariat, tidak bisa melihat hasil uji regresinya gitu. Otomatis seperti itu. Jadi Nopo, kalau datanya ternyata kualitatif ya nggak akan bisa kelihatan. Nah, sehingga memang nanti otomatis akan berbeda-beda ya berdasarkan jenis studi yang diekstraksi gitu. Kemudian, nah yang paling sering digunakan untuk ekstraksi data ini adalah format yang dimiliki oleh The Joanna Briggs Institute ya. Ini The Joanna Briggs Institute ini salah satu institut seperti Cochrane, seperti CASP kemarin, tapi dia domisilinya ataupun home base-nya itu ada di University of Adelaide di Australia. Jadi luar biasa ya, di mana memang JBI atau Joanna Briggs Institute ini juga punya instrumen untuk melakukan critical appraisal. Kalau kemarin kan saya baru mengenalkan
CASP, Critical Appraisal Skill Program yang punyanya Oxford ya. Nah, ada kemarin juga sudah saya kenalkan tentang MMAT, Mixed Method Appraisal Tool, yang kalau studinya itu mixed method, ya hanya ada 7 komponen di dalamnya. Joanna Brick Institute ini juga punya gitu. Bahkan dia juga punya format untuk melakukan ekstraksi data. Ya, jadi ini contoh untuk ekstraksi datanya, nanti kita akan lakukan bersama-sama. Prosesnya sebenarnya nantinya yang akan kita tuangkan dalam bentuk tabel ya. Jadi ekstraksi data ini kita melakukannya satu-satu per satu artikel gitu ya. Toolsnya sudah tersedia ya. Kemudian apa yang akan diekstraksi? Nah, ini pertama mulai dari autornya siapa, nama jurnalnya apa, tahun berapa, tanggal berapa, ini kita akan melakukan ekstraksi data. Record number ini boleh dituliskan misalnya paper 1, paper 2, kita kasih kode begitu. Ya. Kemudian apalagi yang diekstrak? Yang paling penting adalah pertama jelas metodologinya. Ya. Kualitatif atau kuantitatif ya, atau mixed method. Kalau kualitatif, metodenya apa? Apakah fenomenologi atau grounded theory atau case study ya, atau misalnya ada yang menuliskan metodenya adalah dengan in-depth interview, itu juga ada. Kalau kuantitatif metodenya apa? Apakah dia case control, apakah cohort study, apakah cross sectional, apakah clinical trial yang non random atau bahkan yang randomized control trial ya. Kalau mixed method, apakah kuanti dulu baru kuali ya. Jadi sequential exploratory atau kuali dulu baru kuanti. Nah, itu jadi atau itu sequential explanatory gitu ya. Jadi berbeda-beda metodologinya apa, metodenya apa. Kemudian fenomena of interest. Nah, ini subjeknya. Ya, subjeknya apa? Kalau kemarin misalnya subjeknya tentang yang paper yang saya contohkan penilaian psikososial ya dan juga screening depresi. Settingnya di mana? Nah, settingnya ini katakanlah berarti di negara maju, yaitu di Australia. Kemarin tepatnya di New South Wales gitu ya. Geographicalnya juga ya ini boleh ini dituliskan di New South Wales atau di mana kemarin papernya ya. Kulturalnya kemarin ada informasi, seingat saya pada saat itu saya baca kulturalnya ataupun latar belakang budaya dari artikel yang penelitian yang kita baca bersama kemarin, latar belakangnya sangat multikultural ya. Jadi berbeda-beda budayanya karena memang Australia kan juga kita kenal sebagai salah satu negara yang multikultural sekali. Partisipansnya ini ada berapa? Ibu hamilnya ya yang terlibat, diikuti ada berapa, kemudian yang menolak untuk dilakukan wawancara ada berapa. Data analisanya dengan apa ya? Apakah dengan tematik ya? Apakah dengan framework analysis atau kalau kualitatif atau konten analisis ya? Kalau kuantitatif data analisanya dengan apa? Uji bivariat ya, atau dengan chi-square atau uji beda dengan t-test atau uji multivariat dengan regresi logistik misalnya. Nah, ini sangat beragam data analisanya. Kemudian simpulan dari autornya ataupun simpulan dari penulisnya apa? Oh, kemarin sepertinya kalau kita flashback lagi, simpulan autornya bahwa memang Ibu merasa tidak nyaman ya kemarin ya dilakukan screening depresi, dilakukan penilaian psikososial, dan memang akhirnya sangat bergantung terhadap keterampilannya tenaga kesehatan dalam menggali pertanyaan tersebut ya. Kemudian ini sudah komplit atau belum, selesai atau belum? Oke, kalau kita sudah selesai baca ya di yes, gitu ya. Dan kalau setelah itu kita juga bisa memindahkan. Jadi setelah kita menuliskan ini ya, menuliskan hasil data ekstraksinya dalam bentuk lembaran seperti ini, maka langkah selanjutnya kita bisa menuliskan ini finding-nya apa, ya, hasil temuannya apa, ya. Apakah hasil temuan ini sangat signifikan gitu ya, kemudian juga
datanya, evidence-nya tergolong kredibel atau tidak ya. Kemudian di sini finding-nya itu yang sangat relate dengan tujuan pertanyaan klinis kita itu ada di halaman berapa ya. Ini dituliskan. Nah, ini boleh. Kemudian kalau sudah selesai ya sudah diklik. Gitu. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga contoh-contoh untuk ininya ya, link. Ini di sini sudah ada linknya gitu. Jadi kalau ini kualitatif studinya berbeda, kalau ini kuantitatif maka jenisnya juga berbeda gitu. Nah, ini jadi memang kalau data ekstraksi ini menuliskan secara detail ya, ini reviewernya siapa? Nama Anda atau inisial boleh. Kemudian rekannya tadi yang kolega satunya ya, itu juga melakukan data ekstraksi. Ingat tadi ya, idealnya dilakukan oleh 2 orang karena ya yang namanya penelitian bahkan sekarang beberapa jurnal ya itu tidak menerima kalau yang menulis artikel itu hanya 1 orang. Karena dianggap opo iki artikel kok sing nulis mung siji tok gitu. Lantas di mana proses peer assessment atau peer reviewernya di mana? Karena kalau misalkan hanya 1 orang saja yang menyusun, bisa mungkin hampir bisa dipastikan studinya tidak pernah dibaca orang lain dan tidak ada istilahnya akhirnya nggak meyakinkan begitu. Jadi memang idealnya ya khususnya kalau kita baca artikel-artikel yang sifatnya systematic review, naratif review, integrative review atau scoping review minimal itu pasti ada 2 orang yang melakukan, bukan hanya 1 orang saja gitu. Nah ini tadi ya, jadi ada studi ID-nya ataupun record number-nya, kemudian tanggal dilakukan tanggal berapa, studi title-nya ya, judulnya apa, penulisnya siapa ya. Ini boleh ditulis berdasarkan alfabet ABC ataupun pakai singkatan nama juga boleh, tahun publikasi dan nama jurnalnya. Nah, ini tadi ya, jadi stage-nya menuliskan metodenya, tujuannya ya. Karena tadi yang ternyata yang punya GBI tidak ada tujuan ya. Ini hanya phenomenon of interest. Nah, mungkin kita bisa menuliskan tujuan dari penelitian ini di mana apa? Itu ya di bagian ini, di phenomena of interest-nya. Nah, kemudian studi desainnya apa? Settingnya ya. Ini apakah di rumah sakit, ataukah di komunitas, ataukah di panti jompo, atau bisa juga merujuk ke setting kota atau setting pedesaan gitu. Ya, setting negara maju atau setting negara berkembang itu boleh. Kemudian desain studinya tadi ya, apakah ini RCT atau quasi RCT, itu juga bisa dituliskan. Apakah ada follow up dari studi yang dilakukan ya? Jadi berapa lama ini ya? Baik. Follow up dari partisipannya bagaimana kalau studinya ternyata merupakan studi longitudinal misalnya. Kemudian karakteristik partisipannya ya, tidak hanya usia, tidak hanya jumlah, tidak hanya jenis kelamin, tapi tadi mungkin ini juga wilayahnya, asalnya, asal negaranya, besaran sampelnya ada berapa. Kalau itu uji diagnostik ya misalnya atau merupakan satu penelitian yang sifatnya uji diagnostik, diagnosisnya apa? Dan juga karakteristik relevan lainnya. Misalnya ada instrumen deteksi yang digunakan, ya apa instrumen yang digunakan? Yang namanya instrumen itu pasti ada cut off skornya ya, ada skor minimal, maka karena kalau misalkan dia skornya katakanlah berapa ya, contohnya kalau instrumennya menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale untuk screening gejala depresi, misalnya pakai EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. Di studi yang satu, dia menggunakan cut-off skornya 10 ya. Jadi kalau misalkan skornya itu lebih dari sama dengan 10, maka dia dianggap memiliki gejala depresi.
Sedangkan di studi yang lain, kalau Anda lihat, mungkin cut off score-nya pakainya 13. Nah, sehingga akan ada kemungkinan kalau kita lihat hasil prosentasenya, yang pakai cut off-nya itu lebih rendah, maka dia akan men-screening lebih banyak temuannya. Jadi bisa jadi angka pada artikel yang pakai cut off score-nya itu ataupun skor minimalnya 10, maka dia bisa jadi lebih banyak dibandingkan persentase yang pakai cut off score-nya lebih tinggi gitu. Nah, hal-hal seperti itu nanti juga harus Anda diskusikan gitu. Sebenarnya yang paling efektif nanti pakai yang mana, dasarnya dari mana gitu ya. Ketika nanti kita mau menerapkan dalam satu evidence gitu. Jadi kalau misalkan ternyata EPDS ini kalau settingnya setting komunitas itu idealnya memang cut off score-nya misalnya pakainya lebih dari sama dengan 10. Tapi kalau settingnya itu adalah kebalik. Kalau settingnya di komunitas untuk screening itu berarti cut off score-nya mendingan 13 deh atau 12 gitu. Ya, sedangkan kalau misalnya pakai yang di rumah sakit untuk di klinik gitu ya, itu cut off score-nya lebih rendah gitu karena kita pengen lihat sebenarnya sudah di screening di komunitas, kemudian kalau di rumah sakit hasilnya ternyata lebih rendah, maka kita bisa merumuskan karena bentuknya screening ya, itu bukan alat diagnostik ya, maka bisa dilakukan uji diagnostiknya gitu ya dengan menggunakan berbagai macam instrumen lainnya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin juga bisa masuk tadi karena itu relevan karakteristiknya. Kemudian dependent variable di sini ya misalnya juga kalau kita mau meneliti tentang penghasilan ya, status gizi pada bayi stunting ya, kemudian status pendidikan orang tuanya ataupun status gizi ibunya. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa kita masukkan. Demikian juga dengan outcomes ataupun luarannya ya. Ini yang mau dilihat apa. Kemudian measurement-nya tadi ya, describe the scales ya, skalanya ya minus 2 standar deviasi misalnya. Nah, itu contohnya. Kemudian apakah ada ethical approval ya atau tidak, metode dan data analisis. Dan kalau diperlukan ternyata misalnya pada beberapa studi kuantitatif itu kita juga harus menuliskan prevalensinya ya, berapa persen prevalensinya, kemudian berapa confidence intervalnya, CI-nya ya. Misalnya katakanlah 95%. Kalau mau melihat ternyata ada temuan berupa incidence rate, nah itu berapa persen? Proporsi ya. Kemudian apa komentar Anda? Nah, ini otomatis komentar ini komentar penulis ini biasanya ya kita temukan pada bagian keterbatasan ataupun bagian strength and limitation of the study-nya gitu ya. Sedangkan komentar dari kita ya kemarin yang sudah saya contohkan pada saat kita melakukan critical appraisal satu artikel. Nah, ini jadi nantinya yang namanya proses data ekstraksi itu adalah ini ya, pada saat kita mengisi tool ini. Tetapi ketika kita sudah akan merumuskan dalam bentuk publikasi atau bentuk pendokumentasiannya gitu ya, ketika dijadikan satu, itu ya sudah dalam bentuk terintegrasi seperti ini. Ya, karena ini bisa jadi ini studi 1, studi 2 dan seterusnya. Kalau ini kan hanya muat ke satu studi. Nah, ini yang dinamakan ekstraksi data ya. Ini sebenarnya modified ekstraksi data, alat untuk data ekstraksi, tapi juga bisa kita sebut sebagai data charting ya ataupun tabulasi data. Nah, sehingga memang kita harus benar-benar harus paham mengenai perbedaan kedua jenis hal ini gitu antara ekstraksi data dengan data charting atau data ekstraksi dengan data charting gitu ya, tabulasi itu. Nah, kemudian di sini coba saya contohkan ya, kalau kita mau menuliskan. Nah, ini adalah yang tadi punyanya punyanya si JBI atau Joanna Brick Institute tadi gitu ya. Jadi kita benar-benar hanya tinggal menuliskan ataupun mendokumentasikan kira-kira ini
studi yang sedang kita baca ini apakah sudah cukup jelas ya. Makanya untuk data ekstraksi ini sebenarnya asalkan kita sudah membaca secara mendetail dari artikel yang kita temukan, ini gampang aja ngisinya gitu. Karena kita udah tahu tempatnya di mana, metodologinya udah jelas ya. Coba akan saya cantum, kita akan lakukan bersama-sama ya. Ya. Bentar, G. Nah, saya akan coba masuk ke studi yang kemarin itu ya. Bu Jessa, pastiin aja Bu tadi yang dikatakan untuk kita mengekstraksi itu berdua begitu ya Bu, minimal ya Bu ya. Idealnya memang itu satu orang selesai dulu terus dicek lagi, ini lebih ke teknis ya Bu, atau pripun ya Bu secara ini. Iya. Jadi idealnya memang sebisa mungkin kan yang melakukan bersama-sama, tetapi kalau toh tidak bisa, kalau tidak memungkinkan, itu ternyata ada beberapa. Nah, ini contohnya ya. Saya punya informasinya. Sebentar, belum. Karena ini juga yang jadi perdebatan sampai sekarang. Dan ini juga jadi tantangan kita sih sebagai dosen ya nantinya. Kira-kira apakah kita sanggup sebagai co-author gitu ya, memang memenuhi syarat sebagai co-author atau tidak begitu. Jadi di sini ada contoh mengenai ini dia. Nah, jadi ini merupakan perbandingan antara kalau kita mau melakukan, sebenarnya ini adalah perbandingan antara kita mau melakukan systematic review versus rapid review gitu ya. Kalau systematic review ingat kita benar-benar menggunakan database yang cukup banyak, cukup komplit. Tapi kalau rapid review mungkin database-nya hanya menggunakan 2 atau 3 gitu ya, dan waktunya lebih singkat ya. Dan ini pada penilaian di mana bayi baru lahir, screening bayi baru lahir yang mengalami tirosinemia tipe 1. Tirosinemia itu kondisi di mana bayi mengalami kelebihan tirosin gitu ya, dan akhirnya menumpuk pada organ-organ dalamnya dan akhirnya berbahaya untuk pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Nah, si Philips dan kawan-kawan ini membandingkan antara mereka melakukan systematic review keseluruhan dengan rapid review. Nah, ini ya, jadi tujuannya untuk menilai perbedaan hasil kualitasnya tadi, kualitas rapid dan systematic review, rapid review dan systematic review. Nah, di sini mereka membandingkan kalau ada 2 reviewer yang melakukan enhanced rapid review. Jadi rapid review dulu, kemudian setelah itu dilakukan systematic review. Nah, ternyata caranya adalah dengan memastikan 20% saja judul atau abstrak dan juga data ekstraksi gitu ya, 20% dari total keseluruhan artikel yang mau kita include-kan. Gitu. Ya, jadi hasilnya adalah ternyata kalau tidak dilakukan double check ini nih sama kolega lain, ini. Jadi kalau basic review biasa ini
bisa kehilangan antara 1 sampai 4 artikel gitu. Sedangkan kalau rapid review-nya ataupun systematic review-nya ya jadi rapid review yang penuh kehati-hatian atau sesuai dengan tahapan-tahapan systematic review itu, kalau ada orang lain yang mengecek ya ini akhirnya tadi, jadi mereka rekomendasinya paling tidak 20% ya checking by second reviewer may be appropriate. Jadi mungkin jadinya idealnya kalau misalkan contohnya kita mau melakukan systematic review gitu ya. Kita akhirnya menemukan ada 20 artikel. Nah, setidaknya ada 4 sampai 5 artikel saja, 5 judul saja yang mana kolega kita ini ya ikut melakukan critical appraisal, menentukan apakah paper ini layak untuk masuk atau tidak. Kemudian ditambah dengan dia juga ikut melakukan data ekstraksi ini juga gitu. Kira-kira seperti itu Bu Intan. Jadi tidak harus semua. Jadi tidak harus semua. Ada juga yang bilang 10%, tapi kalau saya lihat kalau saya cari papernya ya, sumbernya kayaknya lebih akurat kalau memang 20% gitu. Jadi misalnya kemarin Mbak Saumi kayaknya kemarin juga melakukan review ya Mbak Saumi ya. Iya Bu, belum di-unbox. Nah, Mbak Saumi total papernya ada berapa yang di-include Mbak Saumi? Yang di-include apa yang digunakan? Yang digunakan 20. Hasilnya 20. Nah, itu kalau misalkan ternyata pembimbing tidak bisa, sebenarnya mungkin bisa jadi kolega kita lainnya gitu ya. Tetapi memang walaupun idealnya, bukan peneliti ya, bukan tim peneliti ya Bu. Jadi kayak oke. Nah, tapi bisa jadi nanti di bagian akhir harus ada acknowledgement. Nah, sedangkan sebenarnya tugas itu adalah tugas pembimbing gitu loh. Oh ya, kalau secara teknisnya ya si autor kesian-kesian itu masuk dalam bagian ini gitu ya Bu. Betul gitu. Jadi memang idealnya ya ada dilakukan ini ya. Itu begitu Bu Intan. Jadi 20% aja, 20% pada saat kita melakukan pemeriksaan. Tapi memang pada saat melakukan pencarian di awal supaya tidak bingung gitu ya, memang sebaiknya 1 orang. Makanya seringnya kita jadinya punya share library. Jadi Zotero-nya ataupun Mendeley-nya itu bisa diakses oleh banyak orang begitu. Jadi oleh tim kita. Waktu itu pernah sharing ya Bu, pas kita lagi zaman-zaman webinar awal-awal itu ada kelompok gitu dengan beberapa kampus lain. Jadi kita diskusi dulu bersama untuk menyepakati keyword begitu. Nah, ya itu bisa. Ya, betul. begitu ya. Setelah disepakati bersama keywordnya, cara pencariannya. Terus saya kebagian mencari di Cochrane, yang bagian mencari di ini begitu ya Bu. Nah, nanti itu baru boleh ya. Disatukan sharing begitu ya Bu. Iya betul. Jadi screeningnya berarti memang idealnya sih screening dilakukan dari awal pun juga bersama-sama. Tetapi seringnya kan nanti ini akan menentukan siapa yang akan masuk nama pertama gitu ya Bu Intan ya. Dan itu otomatis harus disepakati juga karena ini kan terkait dengan etika antar peneliti gitu, antar peneliti sebenarnya. Jadi jangan sampai mereka yang punya peran banyak itu akhirnya namanya jadi bukan nama pertama atau bukan corresponding begitu. Itu mungkin Bu Intan. Ya, terima kasih Bu Jessa. Sami-sami. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum? Sebenarnya ini perlu nggak ya saya ngasih contoh data ekstraksi. Sebentar. Saya contohkan aja yang punya saya yang sudah ini ya. Sekedap. Stop dulu. Nah, ini jadi memang yang kita dokumentasikan itu nantinya mungkin bentuknya lebih ke data chartingnya ya. Nah, ini adalah contoh data charting yang saya buat. Jadi kita mendokumentasikan secara full begitu ya informasinya. Tuh, si proses.
nggak mau? Nah, kita lihat. Belum nampak ya. Nah, ini dulu di awal juga sudah pernah saya contohkan ya. Ini adalah riwayat pendokumentasian dari literatur searching yang saya lakukan. Jadi mulai dari kalau kita menggunakan keyword apa, hasilnya sekian, digabungkan dengan keyword and atau or ya. Ini kayaknya Bu Andari mungkin dia yang menjelaskan ya. Sepertinya Bu Andari. Akhirnya Iya, Bu, ketemu betul. sekian gitu ya. Jadi ini ada riwayatnya ya. Kemudian selain riwayat pun itu tadi baru satu database, kemudian ini ada database yang kedua. Kemudian nanti mungkin ada database ataupun e-resources yang ketiga dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dulu saya memang menggunakan Hawker, jadi bukan CASP ataupun MMAT, Mixed Method Appraisal Tool, ataupun Joanna Brick Institute itu ya, tapi saya menggunakan Hawker karena dia bisa langsung gitu. Jadi ini kalau dia studinya kuanti, kuali bisa langsung dan sudah ada arahannya seperti ini, good, fair, poor, very poor gitu ya. Kalau good itu skornya 3, fair itu skornya 2, poor skornya 1, very poor ini skornya 0 gitu. Nah, sehingga memang saya bisa melakukan scoring begitu. Nah, ini yang Hawker ini jadi ya sebenarnya kurang lebih komponen-komponennya sama seperti CASP ataupun MMAT gitu ya, tapi memang hint-nya ataupun tips and trick-nya singkat, lebih ringkas gitu daripada yang CASP. Jadi misalnya kita lihat di abstrak dan judul, apakah deskripsinya jelas, ya. Jadi apakah struktur abstraknya itu jelas gitu ya. Ada introduction, method, result, kemudian ada conclusion-nya juga cukup jelas di abstrak dan judulnya, yang menggambarkan metodologi atau tidak gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, introduction NM-nya kira-kira jelas atau tidak? Apakah background-nya bagus dan statement-nya jelas terkait dengan tujuan? Di sini sudah ada penjelasannya. Kalau good, ini full, lengkap, concise background-nya, ya. Kemudian update literaturnya update, ya. Statement-nya jelas, ya. Statement dari tujuan jelas dan objektifnya jelas, termasuk ada pertanyaan penelitian. Kemudian fair itu ya oke lah gitu ya, begitulah so-so lah, lumayan lah gitu. Nah ini some background and literatur review nggak komplit maksudnya ya. Kemudian research question-nya tergambar tetapi tidak clear gitu ya. Jadi masih ada yang tidak update, misalnya literatur review-nya poor di sini berarti lemah, berarti ya nggak ada tujuannya, nggak ada objektifnya, nggak ada pertanyaannya, atau nggak inadequate untuk background-nya. Dan very poor itu ya kalau dia sampai benar-benar nggak ada tujuan ini, tapi jarang sih ya. Ini juga ada metode dan datanya ya. Ini langsung karena setelah introduction biasanya kan metode ya. Apakah cukup jelas ya? Jadi ini juga sudah ada kriteria-kriteria penilaiannya. Nah, ini alasan saya kenapa kok pakai Hawker ya, karena kita bisa langsung menggunakan Hawker untuk jenis penelitian kuali dan penelitian kuantitatif gitu. Jadi contohnya kalau di sini untuk yang kuanti dan kuali, nah ini contohnya di bagian data analisis gitu ya. Di bagian data analisis ya dia good itu kalau ada deskripsi kalau tentang bagaimana analisanya dilakukan, kenapa kok pakai tematik, ada triangulasi ataupun ada responden validation apa enggak. Kemudian kalau kuantitatifnya ini juga ada alasan atau tidak, kenapa kok dia menggunakan uji statistik tersebut ya. Ada statistical significance-nya atau tidak gitu ya. Jadi ada alasan kenapa saya akhirnya pakai Hawker gitu. Jadi nanti kalau misalkan Anda melakukan critical appraisal dan menggunakan instrumen atau tool apapun ya itu sebenarnya sangat
sangat fleksibel ya. Jadi Anda bisa menggunakan apapun itu. Ya. Nah, ini adalah contoh data charting yang saya buat begitu ya. Jadi di sini ada nomor, kemudian ada paper. Paper di sini mencakup ada identitas dari penulis, kemudian tahunnya ya, kemudian judulnya ya. Kemudian ada tujuan, karena yang saya lakukan ini adalah scoping review ya. Jadi tujuannya bukan untuk menjawab satu penelitian yang satu pertanyaan yang sangat spesifik. Kalau spesifik kan systematic review. Tapi kalau scoping review itu saya pengen tahu sebenarnya penelitian-penelitian yang ada terkait dengan topik yang saya pilih itu sudah membahasnya tentang apa saja. Gitu. Jadi memang papernya bisa campuran antara kuanti dan kualitatif. Makanya saya juga akhirnya menggunakan Hawker. Loh Bu, kenapa nggak pakai MMAT? Kenapa nggak pakai Mixed Method Appraisal Tool? Kalau Mixed Method Appraisal Tool malah itu juga udah ada itu jenis-jenis studinya apa aja gitu. Karena saya lebih suka pakai Hawker karena ada kriteria-kriterianya gitu. Sedangkan kalau yang MMAT kemarin kan bentuknya hanya yes, no, kemudian komentar gitu ya. Jadi nggak ada tipsnya gitu loh kalau pakai yang MMAT gitu. Itu jadi tujuannya kita tuliskan apa, kemudian sampel dan settingnya. Tadi ingat ya ada sampelnya berapa, settingnya di mana? Oh settingnya di klinik di Malaysia ya. Malaysia ini memang studi yang saya lakukan itu fokusnya di negara berkembang, low and middle income country, termasuknya Malaysia itu juga termasuk dalam kategori negara berkembang ya, middle income country gitu ya, berdasarkan data dari UN, World Bank, dari World Bank. Kemudian desain studinya apa ya? Nah ini juga ada instrumen ya, instrumen tadi seperti yang saya sampaikan. Oh ada karakteristik yang harus masuk nih gitu, karena bisa jadi berbeda-beda antara studi yang Anda masukkan kriteria untuk data chartingnya dengan saya juga bisa berbeda. Contohnya kalau ini karena di penelitian saya itu saya mencari tahu sebenarnya instrumen yang paling banyak digunakan itu apa, berapa cut off score-nya. Nah ini jadi saya tuliskan oh instrumennya adalah EPDS, kemudian cut off score-nya 12 ya, kemudian pakai Oslo Social Support Scale karena dia untuk melihat bagaimana dukungan sosial pada ibu dengan depresi antenatal ya. Jadi dia pakainya OSS 3 ya. Dan ini ya memang sudah cukup jelas gitu ya instrumennya. Kemudian finding-nya, hasil temuannya. Hasil temuannya apa? Nah, itu. Ya, ditemukan ternyata ada temuannya adalah dalam bentuk prevalensi, kemudian sama social support-nya itu bagaimana? Ya. Social support was found to be significantly associated. Jadi, dukungan sosial ternyata ditemukan sangat signifikan berhubungan dengan gejala depresi. Jadi benar-benar kita menuliskan finding ini ya dikaitkan dengan M-nya, tujuannya begitu. Jadi supaya nanti nggak ngalor ngidul ya ketika menuliskan finding. Nah, kemudian untuk conclusion atau comments, nah ini yang kemarin saya sampaikan bahwa kita perlu melakukan critical appraisal itu ya. Jadi di sini komentar saya adalah studinya tidak mempertimbangkan responden berdasarkan usia kehamilan dan juga paritas anak G1, G2, G3 gitu ya. Padahal ini studinya cukup besar, sampelnya ada 3.000 ya. Padahal bisa jadi kalau dibedakan antara umur kehamilan dan paritas serta dihubungkan dengan support ataupun dukungan yang diberikan itu bisa jadi berbeda-beda. Misalnya ya, kalau ternyata partisipan respondennya itu G1 ya, kemudian usianya usia muda misalnya ya, maka sosial supportnya ini pasti bisa jadi mungkin kita akan berasumsi mungkin dukungannya akan lebih tinggi ketimbang mereka yang ibunya udah G2 atau G3, maksudnya udah pernah hamil, kemudian
dibandingkan juga dengan mereka yang umurnya sudah cukup matur gitu ya, sudah cukup matang. Nah, akhirnya ini yang saya cantumkan bahwa di komentarnya ketika saya baca, oh ini studinya ini tidak membedakan antara usia kehamilan dan juga paritasnya. Nah, jadi kalau kita nantinya punya ide untuk meneliti ya ke depannya, maka oke, berarti besok kalau saya mau melakukan penelitian saya akan membedakan berdasarkan usia kehamilan, berdasarkan paritasnya, berdasarkan usia si ibunya juga misalnya gitu ya. Jadi hal seperti ini itu makanya kemarin saya sampaikan kalau kita melakukan critical appraisal itu juga bisa berdampak pada nantinya rencana kita pada saat kita mau melihat evidence yang lain itu bagaimana. Nah, ini juga skor ya. Skor ini yang memang tidak ada pada contohnya CASP kemarin ya, dan juga MMAT juga nggak ada skor gitu ya. Tapi ini opsional sih kalau skor ini ya. Sebenarnya tidak wajib ada skor. Jadi kalau mohon maaf, kalau dengan menggunakan Hawker itu skor maksimalnya adalah 36. Jadi skor terendah kalau very poor itu 1, sedangkan kalau good itu 4. Ada 9 komponen, maka total skor maksimalnya adalah 36. Nah, di sini yang akhirnya kita lihat gitu ya, ini ternyata skornya adalah 30. Nah, kemudian juga kita bisa lihat lagi juga yang lain misalnya. Ini dia pakainya EPDS ya. Jadi kalau ini kita akan amati bersama-sama ya. Di paper yang kedua, jadi tujuannya sama, dia mendeteksi ataupun untuk melihat prevalensi kejadian depresi antenatal ya, dan juga faktor-faktor yang berhubungan dengan ibu hamil gitu. Ini totalnya ada 393, ini cross seksional, pakainya EPDS, cut off skornya 13, sedangkan yang Malaysia tadi 12 ya. Nah, prevalensinya ya di sini ada hampir 25% ya, jadi 1 dari 4 ibu punya gejala depresi. Kemudian ini riwayat-riwayat ataupun faktor-faktor yang berhubungan. Jadi ada riwayat depresi sebelumnya, kehamilan tidak diinginkan, kemudian ada dukungan yang buruk ya dari suami ya, dari pasangan, dari ayahnya si bayi gitu. Ini ternyata diasosiasikan atau dihubungkan dengan kejadian depresi antenatal. Kemudian konklusinya ataupun komentarnya apa? Oh, ternyata di sini komentar saya ketika saya baca respondennya hampir semuanya itu berasal dari keluarga ataupun ibu yang punya kondisi sosial status ekonomi yang rendah. Sehingga mungkin bisa jadi studi ini enggak representatif, tidak bisa digeneralisir untuk mereka yang punya kondisi status sosial ekonomi yang tinggi gitu ya, yang lebih baik gitu. Itu. Dan kita hanya bisa menuliskan komentar seperti ini bisa conclusion ataupun komentar nih monggo lah ya. Kalau ternyata mau menuliskan conclusion pun juga nggak apa-apa. Tapi di sini karena saya sudah menuliskan finding-nya, hasilnya, maka di sini saya cantumkan komentar gitu. Nah, ini juga pakainya EPDS ya, penelitiannya yang di Oman. Nah, Oman ini memang agak unik waktu itu. Kenapa kok Oman sih? Oman itu bukan masuk dalam kategori negara berkembang gitu. Tetapi karena Oman itu sebenarnya negara di Timur Tengah yang statusnya adalah kalau dilihat dari kategori negaranya itu termasuk dalam kategori negara maju gitu. Ya, sehingga memang waktu itu justifikasinya kenapa kok Oman dimasukkan gitu. Nah, ini Oman ini saya masukkan karena memang ya mayoritas Muslim gitu ya. Kemudian juga ya sesuai dengan kondisi di Indonesia gitu, sehingga di sini akhirnya saya masukkan. Ini juga sama ya. Jadi jenis studinya sama, ini ada cross seksional, kemudian EPDS ya. Pakainya EPDS, skornya 13, angka kejadiannya sekian. Ini juga sama, tidak hanya menginclude ataupun hanya memasukkan ibu hamil di trimester 3 tanpa menyebutkan alasannya. Sedangkan ya seperti yang kita tahu yang namanya depresi antenatal itu bisa terjadi atau dialami pada ibu hamil di berbagai usia kehamilan gitu. Jadi nggak peduli UK-nya gitu ya. Ini skornya 31 gitu. Nah,
ketika kita sudah membuat dalam bentuk tabel seperti ini, ada cukup banyak hal yang bisa kita lihat kan, bahwa oh ternyata studinya kebanyakan berkaitan dengan mereka mencari prevalensi. Maka untuk desain studinya kebanyakan pasti kuantitatif. Kuantitatifnya cross-seksional, ya. Kemudian instrumen yang digunakan padahal nggak hanya depresi ya, masalah kesehatan mental pada masa perinatal, tapi juga ada kecemasan, juga ada post traumatic stress disorder gitu ya, untuk mereka yang pernah mengalami keguguran misalnya. Nah, tapi kok kebanyakan depresi ini loh. Ya, kenapa depresi itu dapat spotlight yang lebih dibandingkan bentuk gangguan yang lain? Nah, itu juga itu akhirnya kan kita bisa mengambil inferensi, menarik simpulan gitu ya. Kenapa kok skornya kebanyakan pakainya sekian, 12, 13 ya. Nah, di sini ada pakainya Kessler Psychological Distress atau K10. Ini cukup berbeda. Nah, cut off skornya berbeda, ya prosentasenya otomatis juga berbeda. Karena instrumen yang digunakan berbeda, maka sangat wajar ketika prosentasenya juga berbeda. Orang tadi ya, instrumen yang digunakan sama, tapi cut off skornya berbeda, sudah pasti jelas prosentase prevalensinya juga berbeda. Begitu. Nah, sehingga data charting ini, ya tadi kita sudah melakukan ekstraksi data dan data charting ini, nantinya ini akan kita gunakan sebagai salah satu sumber untuk melakukan analisa data. Nah, ini adalah contoh di mana studinya itu nilainya saya memberikan skor tidak terlalu baik gitu ya. Jadi di sini studinya dia melaporkan tentang ketersediaan layanan perinatal depression, layanan depresi perinatal kaitannya dengan deteksi dan juga asuhannya, dan ini dilakukan di Meksiko. Nah, dilakukan di 211 klinik maternitas ya ataupun klinik kebidanan. Ini cross sectional study, tidak jelas instrumennya apa karena mereka melakukan interview singkat via phone, lewat telepon kepada pimpinan-pimpinan rumah sakitnya. Dan di sini ditemukan ternyata lebih dari setengah ya punya layanan kesehatan mental. Kemudian tapi lebih sedikit yang sudah terintegrasi dengan adanya screening untuk depresi perinatal ataupun deteksi untuk perinatal, deteksi depresi perinatal. Nah, di sini yang jadi catatan saya adalah studinya itu punya potensial bias yang sangat besar karena data koleksinya atau pengumpulan datanya hanya dilakukan dengan menanyakan kepada pimpinan unitnya. Jadi otomatis tidak ada data triangulasi gitu ya, tidak ada informasi mengenai apakah benar ya ini tersedia begitu. Jadi benar-benar nggak mengeksplor actual services-nya, hanya menghitung mungkin ya berdasarkan data yang ada di hitam di atas putih. Nah, dari data ekstraksi itu ya kemudian kita akan melakukan data presentation ya, data analisis dan data presentation. Data analisisnya sekedar. Nah, di sini ya, jadi ini setelah kita melakukan quality assessment ya, jadi ini tampilan di pelaporannya, di reportnya, ada abstrak dan judul, ya, introduction dan tujuan, metode dan datanya, sampling dan seterusnya sampai implikasi dan kegunaan. Di sini saya cantumkan adalah penulis dan juga tahun serta jenis studinya. Kemudian skor artikelnya, kemudian asal negaranya, dan ini klasifikasi negara. Klasifikasi negaranya ini ada low income countries, kemudian ada middle income countries, negara berkembang ya. Yang low itu berarti negara miskin. Kemudian ada yang high income country ya. Ini Oman ini tadi. Nah, ini critical appraisal-nya saya tuliskan di sini mengenai keseluruhan kualitas artikel yang saya dapatkan. Ya. Jadi skornya antara 1 sampai 4, ini pakainya Hawker tadi ya. Secara umum skornya ya baik,
tapi kebanyakan studi scoringnya itu lebih dari 27 nilainya. Ya, dengan maksimal skor adalah 36. Dan itu tadi saya tuliskan di apendik ataupun di lampiran. Rata-rata skornya 29 ya. Dan sudah saya tuliskan juga di apendik di lampiran D hasil quality assessment-nya. Ya, kemudian di sini ternyata saya dapatkan ada 20 artikel yang menyebutkan ataupun yang menyediakan informasi tentang prevalensi berbagai jenis gangguan kesehatan mental selama masa hamil, khususnya depresi dan kecemasan. Nah, paper ini juga mencantumkan tadi ada associated factor gitu ya, atau faktor-faktor yang berhubungan ya, khususnya di Asia dan di negara berkembang lainnya ataupun negara miskin lainnya. Di sini juga ya intinya kita menuliskan kita benar-benar melakukan assessment, penilaian gitu, merangkum secara helikopter. Jadi yang dilihat itu atas gitu ya, dari atas. Jadi helikopter view gitu ya. Yang dilihat itu secara keseluruhan, dari 34 artikel, berarti oke, ada sekian artikel yang membahas mengenai prevalensi dan faktor resiko. 9 artikel lainnya membahas mengenai faktor-faktor yang berhubungan ya dengan kejadian kecemasan dan depresi. Kemudian ada juga yang bentuknya bukan artikel ilmiah tapi bentuknya laporan. Nah, ini contohnya ada 2 paper ataupun 2 laporan ya. Ini terkait dengan implementasi pelaksanaan kesehatan mental, asuhan kesehatan mental perinatal di Nigeria dan di Afrika Selatan. Oh, berarti kita punya gambaran bahwa Nigeria dan Afrika Selatan ini mereka sudah punya program gitu ya. Tapi nggak ada nih kalau di negara lain, kenapa ya? Nah, itu yang nanti akan kita tuliskan pada saat kita menuliskan laporan ataupun menuliskan data analisanya begitu ya. Nah, sehingga ketika nantinya kita sudah merumuskan dalam bentuk satu kesatuan, jadi kita seperti melakukan analisa data, jadi di grouping, dikelompokkan informasinya. Ada paper yang menuliskan tentang prevalensi, ada paper yang menuliskan ataupun fokus terhadap faktor yang berhubungan, ada paper ataupun artikel yang menuliskan tentang implementasi program, ada paper yang secara spesifik membahas adanya hambatan dalam implementasi program gitu ya. Nah, sehingga nanti akan kita kolasi ya, jadi di-collate jadi satu ya, digabungkan jadi satu. Saya setelah dilihat gitu tadi dari tabel data chartingnya ada 4 tema nih gitu ya. Ada mental health problems tadi ya, jenis masalah kesehatan mental selama hamil, dan juga screening tool-nya. Kemudian juga di dalamnya juga tadi ada instrumen yang digunakan, ada EPDS, ada Kessler, mungkin ada HADS gitu ya. Kemudian tema yang kedua adalah faktor-faktor yang berhubungan. Yang ternyata kalau kita lihat lagi secara helikopter view tadi, faktor-faktornya enggak hanya satu aspek saja, misalnya biologis saja ataupun psikologis saja, tapi ternyata cukup banyak. Jadi makanya di sini saya tuliskan faktornya ya ada biopsikososial dan itu saya bedakan. Ada biological domain, ada psikososial, ada psikologis, ada domain psikologis dan juga ada domain sosial sebagai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian depresi dan kecemasan. Kemudian tadi ada 2 paper ya yang membahas mengenai implementasi. Nah, ini saya tuliskan dalam bentuk tema yang ketiga, yaitu praktek penilaian kesehatan psikologis yang melaporkan tentang bagaimana pelayanan yang rutin ya itu diberikan selama hamil. Dan juga ada barrier di dalamnya ataupun ada hambatan ya. Jadi dari data ekstraksi kemudian didokumentasikan, digabungkan gitu ya dalam bentuk data charting, dalam bentuk tabel, maka langkah berikutnya adalah kita menuliskan dalam bentuk laporan, menganalisa dulu ya, dianalisa ya, dikelompokkan, di grouping, yang ini nanti mungkin pada saat praktikum ataupun mata kuliah di semester 1 juga akan dilakukan begitu ya. Itu jadi di-combine jadi satu sehingga pembaca akan tahu informasi-informasi apa yang Anda dapatkan berdasarkan evidence-evidence yang sudah dipublish tadi.
gitu, yang sudah Anda akses tadi. Gitu. Jadi supaya pembaca ini jadinya paham bahwa oh ternyata ya kalau masalah kesehatan mental itu lebih banyak fokusnya ke depresi ya, padahal di beberapa artikel juga disebutkan ternyata kecemasan itu sebenarnya dia akan muncul lebih dulu gitu. Di mana-mana ketika orang mengalami satu kejadian yang stressful, dia nggak akan langsung serta-merta merasa depresi dulu. Pasti akan timbul tanda-tanda cemas. Tanda-tanda cemas dengan tanda-tanda gangguan kecemasan dengan tanda-tanda depresi, ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Ya, kalau tanda-tanda kecemasan itu biasanya ada rasa tegang gitu ya, deg-degan, ngerasa nggak ada perasaan tidak nyaman di perut, kemudian bisa berkeringat dingin. Tapi kalau depresi ini benar-benar yang dia nggak memiliki semangat untuk melakukan apapun, bahkan untuk sekedar bangun dari tempat tidur aja itu susah gitu ya. Selebihnya mungkin gejala-gejala yang lain hampir mirip gitu. Tapi yang sangat membedakan adalah ini tadi, kalau kecemasan dia masih mungkin masih bisa melakukan tadi masih bisa bangun dari tempat tidur ya, tapi tidak ada perasaannya itu bukan keperasaan sedih yang sangat, tapi kalau kecemasan, gangguan kecemasan itu perasaan yang khawatir berlebihan gitu ya. Jadi dan itu dua hal yang sangat berbeda. Padahal biasanya respon orang ketika menghadapi stressful life event, kejadian yang bikin stres itu awalnya pasti ada rasa takut dan cemas dulu. Baru ketika kejadian itu sifatnya kronis, lama tidak teratasi, nanti baru ada penurunan semangat hidup ya yang akhirnya berujung pada depresi. Tapi kok ini ternyata yang diteliti kebanyakan kok tentang depresi gitu loh. Nah, ini kan jadi satu hal yang unik ya. Padahal mungkin tadi jenis-jenis gangguan yang lain, contohnya gangguan kecemasan tadi, kalau bisa dideteksi lebih awal, ditangani lebih awal, bisa jadi ya kejadian depresi otomatis bisa dicegah gitu. Jadi kalau sudah ngalamin kecemasan dulu, gangguan kecemasan, kalau sudah bisa dideteksi, ditreatment ya, diberikan asuhan sedini mungkin, maka kita bisa mencegah kejadian depresi. Tapi yang ada penelitian-penelitian yang ada ini kenapa sih kok ngasih spotlight-nya itu ke depresi. Nah itu, jadi kita bahkan bisa sampai melihat seperti itu ya. Jadi ketika membaca artikel, loh kok ngopo iki depresi terus gitu. Padahal mungkin ada satu gejala gangguan yang kita bisa deteksi di awal supaya nanti nggak berlanjut ke depresi gitu. Itu dari situ mungkin sebelum nanti mungkin saya sampaikan sekilas saja karena saya kayaknya nggak banyak ini kok terkait dengan implementasi ataupun penggunaan referencing manager tool gitu. Kalau yang nanti akan saya contohkan mungkin Zotero. Ada yang mau ditanyakan sampai sini ataupun didiskusikan? Oh ada di chat. Oh nggih. Oh, di Indonesia apakah ada instrumen baku yang berbahasa Indonesia? Kalau untuk instrumen ini untuk mendeteksi ya, ingat yang namanya kayak Edinburgh Postnatal Depression Scale, kemudian instrumen yang lain ada Hospital Anxiety Depression Scale, kemudian ada juga instrumen yang bisa mendeteksi 3 jenis gangguan yang berbeda, yaitu DAS ya, Depression, Anxiety, and Stress Scale. Ya, ada yang 21, ada yang 42 komponen pertanyaannya. Apakah sudah di bahasa Indonesia kan? Sudah, gitu. Nah, cuman permasalahannya ini kalau kita lihat ya, jadinya seperti ada rasa enggan gitu loh untuk mau menggunakan instrumen itu, karena memang kan nanti gimana nih kalau ternyata skornya lebih dari 10, saya harus kemana? Karena memang layanannya belum terstruktur ya kalau di Indonesia, gitu. Jadi makanya ini juga jadi PR besar gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah instrumen baku berbahasa Indonesia itu ada. Ya termasuk instrumen-instrumen kalau untuk melakukan critical appraisal gitu ya. Kemudian untuk melakukan data ekstraksi ini tadi instrumen bakunya belum ada yang bahasa Indonesia, tetapi saya rasa kita tidak butuh harus mentranslate banget gitu ya, insya Allah sih sudah bisa paham lah ya dengan menggunakan CASP, kemudian dengan menggunakan instrumen Hawker tadi, dan kalau MMAT kemarin memang ada yang sudah saya translate gitu. Itu mungkin Mbak Tiara.
Semoga menjawab. Ada lagi ini yang mau ditanyakan ataupun didiskusikan? Sampun? Baik, ini bentar lagi insya Allah kita bisa selesai ya. Jadi berikutnya ini saya dipesani satu tambahan oleh Bu Lulu, ya Bu Lulu Kusnul terkait dengan cara menggunakan referencing manager tool gitu ya. Baik itu Zotero ataupun Mendeley ataupun EndNote. Nah, ini karena saya kemarin menyampaikan kalau saya pakainya Zotero inilah, nanti monggo kalau ada yang pakai Mendeley bisa mungkin juga bisa belajar dari YouTube karena banyak sekali sebenarnya kalau yang dari YouTube. Nah, di sini apa saya mungkin share-nya Nah, ini kita buka terlebih dahulu pertama ya. Jangan lupa dibuka dulu Zotero-nya ya ataupun Mendeley-nya begitu ya. Kemudian kita pastikan bahwa semua yang sudah kita input di bagian yang sudah kita input pada saat kita mentransfer citasi dari database ke referencing manager tool kita itu sudah masuk gitu ya. Nah, tapi ingat, karena bisa jadi nanti pada saat kita mau menuliskan, misalnya ya, kalau saya mau pakainya Harvard, ya, mau pakai Harvard, ini harusnya dia itu bukan Zhang Mau, tapi Zhang M, ya, gitu. Jadi pakainya nama belakang, kemudian nama depannya itu dibuat dalam bentuk singkatan. Karena aslinya penulisnya ini kan namanya Mao Zhang, yang ini Juan Chen, yang ini Ting Zhang. Ingat ya, ini kalau misalnya karena biasanya penulis itu kan nama belakangnya dulu yang yang didokumentasikan. Nah, ini kalau Chen Juan, nah ini berarti dia J gitu ya. Kemudian yang Zhang ini berarti T gitu. Jadi ada cukup banyak yang juga harus kita perhatikan karena nantinya tergantung dari hasil bentuk dokumentasi ataupun penulisan bibliografi, penulisan daftar pustaka yang diminta. Karena antara satu artikel kalau nanti Anda mau publish ya dengan artikel yang jurnal, kalau nantinya Anda mau publish di jurnal tertentu, itu bisa jadi syaratnya berbeda-beda. Ada yang mintanya Harvard, ada yang mintanya APA, ada yang mintanya Vancouver. Nah, itu bisa berbeda-beda. Nah, ini Whipping Lee. Whipping Lee ini berarti kita tuliskan HP ya, gitu. Kemudian ini Quanlan, ini berarti QL. Nah, sekarang kita akan coba lihat kembali, ini dia tahunnya sudah oke, kemudian dipublishnya tahun berapa juga sudah, tahun 2021 gitu ya. Nama jurnalnya apa ya, kemudian kita lihat pokoknya di sini ada sudah ada DOI-nya. Nah, sekarang misalnya kita mau melihat mau memasukkan tulisannya Zhang ini dalam penelitian yang kita buat begitu. Nah, ya, misalnya kita udah nulis panjang kali lebar ya, ingat parafrase, jangan lupa melakukan parafrase. Kemudian yang bisa kita lakukan berikutnya adalah klik Zotero, ataupun nanti kalau Anda pakainya Mendeley, ya berarti di bagian atas ini ada Mendeley. Kemudian kalau pakainya EndNote, di bagian atas juga ada EndNote gitu ya. Nah, kita klik yang Add atau Edit Citation. Nah, di sini nanti akan keluar metode citasi, style citasi yang mau kita gunakan apa? Apakah APA ini tadi, American Psychological Association, ataukah Harvard? Nah, misalnya kalau saya lebih suka Harvard gitu ya. Nah, ini jadi misalnya pakainya Harvard gitu ya, atau pakainya Vancouver. Nah, yang paling sering digunakan tuh pilihannya antara Harvard, Vancouver, kemudian dengan APA itu tadi, APA tadi ya. Nah, ini misalnya saya mau pakainya ini, ya, pakainya Harvard. Nah, kemudian kita oke. Nanti, nah tertulis, ya pilihnya mau apa. Nah, ini karena saya pengen lihat
artikel keseluruhan tadi ya, jadi yang Zhang tadi, mungkin kita bisa cari di library. Nah, kita bisa search. Untuk kreatornya, prosesnya agak lama nih. Nah, ini yang tadi ya, Zhang yang mau saya cari tadi, sehingga ini bisa kita klik, kemudian di oke. Nah, dia sudah secara otomatis Zhang et al. 2021. Nah, ketika kita nantinya mau mendokumentasikan di daftar pustaka gitu ya, daftar pustaka, maka kita tinggal menuliskan add or edit bibliografi. Jadi kalau mau dimasukkan dalam teks ataupun paragraf, ya ini berarti add atau edit sitasi. Tapi kalau mau dituliskan di daftar pustaka, maka add or edit bibliografi. Nanti dia sudah secara otomatis, nah ini ya tadi Zhang He gitu ya, Zhang A, Liu Ce, Xiao Jie, Wang Ka gitu ya. Jadi sudah langsung secara otomatis dia menuliskan di sini. Dan ini sudah otomatis juga dia pakainya yang Harvard gitu. Kalau Vancouver biasanya pakai nomor ya. Kalau APA ini berbeda lagi, biasanya ada buka kurung tutupnya ini ya untuk tahunnya gitu. Nah, jadi ini akan sangat mempermudah Anda ketika nantinya menyusun satu laporan apapun itu ya, karena nanti kan pasti akan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan ya. Nah, ini maka memang kalau sejauh ini saya merasa sih Zotero yang paling mudah digunakan, tapi mungkin juga karena saya belum pernah menggunakan, pernah dulu menggunakan Mendeley, dan mungkin kalau saya lebih nyaman dengan Zotero gitu. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan sebelum kita akhiri ini? Ini berarti pertemuan terakhir nggih Bu Lulu nggih. Karena kita sudah selesai insya Allah untuk pertemuannya. Nggih, Ibu, ini pertemuan terakhir.